Kalau banyak amal soleh, maka kubur jadi lapang, pacar jawab 7 pertanyaan dari malaikat. Tapi kalau amal salah, kena kebuk, kita kedebak, kita bung. Ya, maka ternyata amal inilah di dunia wal akhirah. Di dunia banyak amal baik, balasannya kebaikan. Di dunia banyak amal jahat, balasannya kejahatan pula. Kaget implikasinya ke akhirat. Banyak amal soleh di dunia, lapang kubur kita di akhirat. Banyak amal salah di dunia, maka sempitlah kubur kita di alam kubur kaget. Maka ibu-ibu, tema kita ini baru pembukaan, belum mulai ceramah ini. Baru buka timbangan baik. Baru pengantangnya ke bahasa akademisi itu bolok ya. Baru buka timahnya baik. Jadi tema kita hari ini 6 amalan atau 6 perbuatan yang bisa menggerogoti amal soleh. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Amal soleh yang sudah kita kumpul kepayah-payah masa hidup ini bukan tidak bisa digerogoti bisa. Ada sifat kita dewek yang bisa menggerogoti amal soleh kita ini. Di dalam Islam, ngaji, sholat, puasa, haji, zakat itu hablum minallah. Ya, kita kan kalau balik alimnya, itu sholat terus, ngaji terus, itu untuk dia dengan Allah. Tapi zakat itu untuk dia dengan sesama, hablum minannas. Muamalah, pergaulan sehari-hari itu hablum minannas. Yang ini lebih berat. Kalau kita buat dosa dengan Allah minta ampun langsung diterima. Tapi kalau kita buat dosa dengan sesama manusia, belum dimaafkan oleh orang yang kita jahati tadi, kita belum diampuni oleh Allah dosa kita kalau kita minta ampun. Maka amal soleh ini harus dijaga, Bu. Hari ini lebih besar pahalanya dari sholat sunat 1000 rakaat, jagolah. Mana cara jaganya? Hindari 6 hal yang bakal Ustazah sebutkan. Yang pertama, al-istighalu bil uyubi khalqi. Sebuah perbuatan yang galak ngeceh ke aib saudaranya, yang galak ngeceh ke keburukan saudaranya, yang galak memfitnah saudaranya, yang galak ngerumpikan kejahatan saudaranya. Maka sebanyak dia ngatoi wong yang dia ngatoi tadi, sebanyak itulah amal solehnya hilang. Dalilnya Al-Jagat ayat 12. Bahwa kata Allah dalam Quran, inna ba'da zanni ismun. Sesungguhnya setiap perbuatan suuzon itu adalah dosa. Orang yang mengumpet, orang yang ngatai, orang yang serik, nyengik, korek, dan kepatian korek, ya. Maka ketika dia mengejek ke aib saudaranya, maka pahala dia balik ke saudaranya yang dia katai tadi, amal dia balik ke saudara yang dia katai tadi, dan dosa orang tadi balik ke dia. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Gila mau kita ngumpul lewat yang bahaya, timbul kumpul gara-gara lisan kita yang banyaknya di kepala di lisan kita. Salamatan insan bil idzil lisan. Keselamatan manusia itu karena lisan. Jemaah. Halo. Wong yang galak ngatai wong, mengumpat, ya, ngerumpi, itu kata Allah di dalam Al-Quran, pakari hitumu, ya, ibarat makan daging bangkai saudaranya dewe. Pakari hitumu, apakah kau tidak jijik terhadapnya? Jadi yang hobi ngerumpi, yang kalau sehari tidak ngatoi wong pingsan, masuk UGD, yaitu makan bangkai saudaranya dewe. Bagi dua beradik dengan Sumanto. Jangan beda. Sumanto itu belum tentu juga masuk neraka. Kenapa dia sedeng? Dia berbuat di luar akal sehat. Makan bangkai orang yang sudah mati. Lah kita seumpama makan bangkai saudara kita dia masuk neraka. Jadi lebih baik Sumanto itu daripada kita. Tapi kita kadang-kadang hati-hatilah kamu
Yan ang ato kita bilang. Yang namanya manusia, kita benar masih salah. Apa lagi kita salah? Halo? Betul? Bu Aula ini, bunda kita ini jangan digigot, ada yang ngatur ya tuh baik. Ya, jangan dia iya, nanti berhenti lah tuh. Sama nggak berani nyampe ke depan. Nggak bisa ya. Iya lain cerita, mana kebocoran atau isi selesai urusan. Lain cerita, mana belakang yang kebaik. Manusia ini memang cari itu paling senang nyari air po. Apa kita no? Cari-cari itu airnya, ya cari coba. Itulah banyak fitnah. Mudah-mudahan beliau disyaratkan oleh Allah ya. Mudah-mudahan cepat selesai kasusnya. Dibaca balik ke rumah nih. Kesian juga lah tunggu, nak warawi, mana makin pusat puluh, setahun. Nah, di rumah sakit dah setahun. Aku 3 hari di rumah sakit yang begini ya. Dokter nyampe kena terajam. Aku dikasih laptop, kau kena terajam ni. Mangkonya kalau ceramah hijau makan yang dibolok galau-galau, tak dibolok. Kebetulan dokternya plema, jangan dibolok galau-galau, rakus ikut makan sekali. Sakit makan ujungnya, malah dokter itu. Dan anak-anak goreng lama panas belakang. Tapi sebelah mata yang lain nengok adalah jandok kemarin. Kadang-kadang 40 hari ini jadi kawin lagi. Halo? Tak nyala kenyo. Wong lanang mati sehari ini bininya besok dia kawin lagi tak jadi masalah. Tak kata masa hidup wong lanang tu. Ya, sedangkan bininya masih hidup dia bergoyong. Chatting-chattingan. Kita masih hidup dia lagi Gusti yang kate-kate. Kalau dia megang HP pasti chattingan sama cewek. Apalagi kita mati kurang banyak. Bembeng dia nangis sebelah mata yang lain nengok manalah jangan. Wong lanang bu, apa cinta jangan cinta dia. Patuh kita pada suami itu untuk mencapai surga Allah. Tapi cinta sejati kita hanya milik Allah. Kita berusaha lagi kita karena Allah. Jadi jangan bucin niat ya, jangan bucin. Memang banyak laginya, tapi kalau kita berdino sama mati lagi. Kita hari ini masa hidupnya 4 bulan 10 hari. Tak boleh berkaji-kaji, tak boleh berkenaan. Itulah gunanya majelis lagi. Sebab main lagi banyak budak tak tahu dia hukum agama. Lakinya baru mati seminggu, dia dah jalan-jalan sepanjang jalan yang besar. Jilbab dilepas, pakai sempat lepis, rambut boncet dulu, ya, pakai baju kaos, ada tulisan move on. Kapan dipakai ICA baru sedeng gini. Laki balik, anak balik, kawan balik, segala balik. Tinggallah kita dewean di alam kubur itu. Ya. Bila waktu terjadi, teman sejati tinggallah lama. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sunyi. Itu kalau kita di alam kubur. Maka keluarga balik. Yang kedua malu, harus taubat. Ketika kita hidup, kita punya mobil 10 ekor. Setengah mati, setengah hidup, kita nak melunasinya. Ada cash, ada lesi, ada lagi kredit.
Di auto 2000 situ. Jika kamu cepet, ubanan mejo kena mayar kan. Tak mati gitu. Mah itu mati ganteng kalau mobil 10 ada. Cuman kita tidak naiknya. Siapa naiknya pun yang ganteng itu. Kita depan sekali mobil ambulan. Ada tulisan kalau ambulan gratis. Melek, aku nama kecamatan apa? Melek KKP Plembang. Uji kita dalam kira belum kemana-mana tuh masih duduk sebelah jangkau kanan. Uji kita ya mentau mati pakai mobil KKP ini gratis kalau dah tahu aku nak beli mobil banyak-banyak. Kadang-kadang nak main mobil tu lagi serangan jantung. Ya, kita kadang berbuat dalam melampaui batas. Nyai-nyai deh. Kau yang masih muda kita mana melo mobil. Halo? Kalau kamu nak melo ibek titilan itu, kalau mau 35, 30, dapat aku nak kecil bukan nak kecil kecil aja lo. Dan aku kalau mau 70 aku nak kamu kecil. Nanti kelewek-kelewek. Tulang-tulangnya yang muncul lo. Kapan lagi senang digonggong goceng. Anjing gogongnya. Tak sanggup lo. Kilonya kita tulang berjalan. Kapan putar-putar kanan lepas. Lagi nak balik lagi. Pen-penan pulau. Halo. Kilatul Hayat. Foto surah Malu. banyak media ini. Kata iwong tegak duduk Kilatul Hayat. Terus kalau riba menganakkan duit Kilatul Hayat. Terus apa lagi? Nak meloi kalau jadi auto sekolah. Bumi berguncang dan menguap ke isi perutnya. Langit runtuh. Manusia lagi bagai anai-anai. Lagi ke laut tsunami. Diam di darat bumi terbelah. Tegak pojok tanah ekuafaksi. Runtuhan batu meteor di mana-mana, akhirnya manusia mati galo-galo. Itu disebut dengan tiupan jaza'ah, pemusnah. Meninggal kita bu, sunyi sepi, yang hidup cuma 4 malaikat Israel, Israfil, Mikail, Jibril dan Allah berlima. Apa kata Allah ketika bumi sudah sunyi, senyap, berantakan? Allah tanya sama Israel, ya Israel, limadil hayat fi hazal yawm. Seluruh dunia hening, sunyi, tak ada yang jawab. Apa kata Jibril? Israel, wahai Allah, kami berempat dan engkau yang masih hidup. Sekarang cabut nyawa ketiga kawanmu itu. Dicabutlah Israel, Mikail dan Israfil. Lalu Allah ngomong lagi, ya Israel, limanil hayat fi hazal yawm. Kata yang jawab, hanya aku dan engkau ya Allah yang masih hidup. Nangis Israel dewean. Kalau kita cabut nyawa sendiri, Israel terakhir cabut nyawa antara surga dan neraka. Ketika dia cabut nyawa dia dewek, dia melengking kesakitan. Sambil dia ngomong, ya Allah, seandainya sesakit ini nyawa anak Adam aku cabut, niscaya aku cabut pelan-pelan. Tidak mati kan, tinggal dia tulang. Aku ceramah nih dia dah kan, coba dulu. Kira-kira nih sibuk nyamuk, ya. Bahkan kata Rasul, kalau ada yang itu pecah kepala, hancur badan, dengar kejadian Israel. Akhirnya mati kalau tinggal Allah dewa yang hidup. Allah ngomong dengan dirinya dewa, limanil hayat fi hazal yawm. Sunyi, tidak ada yang jawab. Lalu Allah hembuskan nyawanya, ya hayyu ya qayyum. Hidup lagi keempat malaikat tadi. Hai Mikail, turunkanlah hujan dari langit selama 40 hari. Diturunkan oleh Mikail hujan dari langit.
dan airnya mengenang di pojok bumi ini sehasta selama 40 hari. Ketika 40 hari bayu hilang berganti padang rumput yang luas. Lalu Allah ngomong jemput Muhammad hidup ke dia pertama sekali. Dicari itu kuburan Rasul, padahal sudah terbenam galau di tanah. Akhirnya ditemukan oleh 4 malaikat itu, dibangkitkan ke Rasulullah. Apa kata Rasul? Ya Jibril, aina ummati? Wahai Jibril, di mana umatku? Itulah cintanya Rasul sama kita. Alhamdulillah. Kita ni hati terbagi 3. Qalbun mayyit, qalbun marid, qalbun salim. Qalbun salim artinya hati yang selamat menyelamatkan. Mudah-mudahan kita gaul. Qalbun marid ini hati yang berpenyakit, bukan hati yang berpenyakit jasmani, tapi penyakit rohani. Angku, sombong, iri, dengki, cengkeh, atau galau. Itu penyakit. Nah yang berikutnya qaswatul qulub, hati yang keras sebagai batu. Di nengur azan pening, nengur wong ngaji meriah, nengur wong ke majelis gemeteran. Ya, diajak sedekah sungkan kapan ada organ tunggal duluan. Qalbun mayyit atau qaswatul qulub, hati yang keras. Ibu-ibu ngadep wong yang hati keras ini jangan kita ladeni. Kenapa? Merepet lagi dari kita. Kata Allah, kata Allah ala qulubihim. Habis ya waktu itu? Habis itu? Belum. Jam berapa? Hilang nanti anak. Oh, mereka salah. Tak masuk. Belum kan? Belum masuk kan, Cik? Belum kan? Dikit lagi ya? Masih belum. Kalau itu tadi 5 ya. Jadi, wong yang hati keras nih Bu. Pokoknya kalau diajar untuk berbuat baik, janganlah sungkan. Kenapa? Kata Allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun alim. Sudah berhutang tutup hati pendengaran, penerimaan perasaan dia. Hanya Allah yang bisa menjawab hidayahnya. Kita baca ayat kursi nama kan? Allah la ilaha illallah. Kenapa rambut setan ya? Padahal tingkah lakunya lebih dari setan. Maka ibu-ibu diam dulu ya, kamu doakan biar dia dapat hidayah. Biasa mau pelatihan koswani, kita pergi pengajian biar lagi kenal kantor. Tadi ibu-ibu pergi dari rumah, itu ketiga. Nah, untut-untutan berjalan lewat depan rumah dia. Calon penghuni surga lewat. Ada kita kenal kantor. Makanya kamu masuk kopeng kanan, masuk kopeng di jalan musik mengatai kita, yang penting kita di jalan. Bagi yang qaswatul qulub ini menerima itu. Kapan kita ceramah, dia nak ceramah pula. Hatinya keras. Nah, yang menerima ini banyak di tengah-tengah kita. Maka tidak usahlah kita nasihatin, awas kebaikan. Ustaz ya, kalau dia ngomongnya tinggi, iku iya kami darah aku meladeni. Darah. Aku tiba-tiba saya mana? Itulah. Nah itu banyak. Aku dah pening. Kumpung semua ini dah galak pening, dah mau mesti gawe wong. Aku mau mesti ngulat biar selesai. Tuh baik. Halo? Paling jingok keren. Nah, jadi kita qaswatul qulub ibu ini. Nah, ada lagi jangan. Nah, dalam kata ibu ni kita jauhi, jangan kita dekati. Terakhir, yang ke-6, az-zalimatu la yantahi, perbuatan zalim yang tidak pernah berhenti, perbuatan jahat yang tidak pernah berhenti. Artinya kita tak boleh buat jahat dengan wong sekecil biji sawi pun. Pamayaman miskala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji sawi perbuatan baik Allah balas, sebesar biji sawi perbuatan jahat Allah balas. Ada orang yang berbuat zalim tak pernah berhenti. Ini kamu di film. Mungkin ibu masih ingat Haji Muhyiddin. Kenal dengan Haji Muhyiddin? Kenal di mana? Mantunya supaya naik panggung tadi. Dia nyanyi.
Nyanyi lagu apa ya? Biasa seroja. Iya. Wah itu diputar musik aku kebetulan berdoa dengan Allah. Ya Allah, jangan mati dulu. Pakai depan ini aku ceramah dalam perangkok. Macam ni dah. Berdoa aku jangan mati dulu ya Allah. Mungkin doa tu didengar oleh Allah. Nyanyi. Sampai betul-betul. Aku jatuh tadai kaki jambal. Sejak bunga sejak. Aduh. Ini namanya Kilatul Hayat. Bela sudah-sudahlah. Tegawe sago, mekapnik sago, masih nak seroja. Ya, untuk pada jadi mati, jadi lancar aku terjadi. Kita ampun biarlah ya Allah manusia. Kadang-kadang sudah dengar ceramah masih dah galak menutup aurat. Kilatul Hayat. Putus juga malu. Aku dah pakai jilbab. Anda saja belum dapat hidayah. Hei, hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Hidayah itu dimasuki dulu. Masalah kaget kita dapat apa tidak urusan belakang. Kalau kita tidak ada niat menjemput hidayah, dia tidak akan datang. Kita dulu menyiapkan. Ibarat kita nak makan pindangnya Bu Haulai ini. Ada ke dalam mangkoknya, baru tuang ke pindangnya. Nah, itu mangkoknya dekat pindah, tuang ke mana pindangnya keceran. Itulah hidayah. Ini pendapat yang salah. Jadi kalau ada kawan yang ngomong belum pakai busana muslim, ada busana muslimah dengan alasan belum dapat hidayah, dia yang tak galak berarti. Hidayah itu dijemput, masuk dulu, nyaman, laksanakan. Jangan berhenti artis. Kawin tutup aurat, cerai buka aurat, ya kan? Kawin pakai jilbab, ya pakai kecerian buka jilbab. Itu namanya tobat sambal. Tahu tobat sambal? Pedas tak lagi, tak tahu pula. Ya jadi jangan itu. Kilatul Hayat. Yang ketiga, hubud dunia, cinta kepada dunia. Betul kita butuh fasilitas dunia, maka kita wajib hukumnya ngejar dunia sekuat tenaga kita. Karena Muslim yang kaya, Muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada Muslim yang lemah. Jadi iman dunia kata anak kata Aisyah abadan, wa imanul akhirati kata anak kata mutu qadan. Kejar duniamu seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lagi. Kejar akhiratmu seolah-olah kamu mati besok lagi. Halo? Perbuatan yang bisa menggerogoti amal soleh. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Amal soleh yang sudah kita kumpul kepayah-payah masa hidup ini bukan tidak bisa digerogoti bisa. Ada sifat kita dewek yang bisa menggerogoti amal soleh kita ini. Di dalam Islam, ngaji, sholat, puasa, haji, zakat itu hablum minallah. Ya, kita kan kalau boleh bawa alimnya, itu sholat terus, ngaji terus, itu untuk dia dengan Allah. Tapi zakat itu untuk dia dengan sesama, hablum minannas. Muamalah, pergaulan sehari-hari itu hablum minannas. Yang ini lebih berat. Kalau kita buat dosa dengan Allah minta ampun langsung diterima. Tapi kalau kita buat dosa dengan sesama manusia belum dimaafkan oleh orang yang kita jahati tadi, kita belum diampuni oleh Allah dosa kita kalau kita minta ampun. Maka amal soleh yang harus dijaga. Ibu, hari ini lebih besar pahalanya dari sholat sunat 1000 rakaat. Jagalah. Mana cara jaganya? Hindari 6 hal yang bakal Ustazah sebutkan. Yang pertama, al-istighalu bil-uyub fi khalqi. Sebuah perbuatan yang galak ngecek ke aib saudaranya, yang galak ngecek ke keburukan saudaranya, yang galak memfitnah saudaranya, yang galak ngerumpikan kejahatan saudaranya. Maka sebanyak dia ngatoi
wong yang dia katoi tadi, sebanyak itulah amal solehnya hilang. Dalilnya Al-Jarat ayat 12. Bahwa kata Allah dalam Quran, inna ba'da zanni ismun. Sesungguhnya setiap perbuatan suuzon itu adalah dosa. Wong yang mengumpat, wong yang ngatai, wong yang sengit, nyengit, pokit, dan kepati jadi pokit, ya. Maka ketika dia mengecek ke aib saudaranya, maka pahala dia balik ke saudaranya yang dia katai tadi, amal dia balik ke saudara yang dia katai tadi, dan dosa orang tadi balik ke dia. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Tidak mau kita ngumpul dengan payah-payah, jembe ngumpul gara-gara lisan kita. Yang banyaknya di kepala di lisan kita. Selamatan insan bil hifzil lisan. Keselamatan manusia itu karena lisan. Jemaah. Halo. Wong yang galak ngatai wong mengumpat, ya,